Kita akan lanjutkan untuk terjemah perkata. Masih mengambil surah Al-Baqarah, di mana insyaallah pada kesempatan ini ayat yang ke-155. Benar Bu ya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wabasiris sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, lanjut ke Quran Muslimah. Merupakan aplikasi canggih untuk mempelajari Al-Quran per kata. Surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami beri cobaan, bisai'in, dengan sesuatu, min, dari, al-khawfi, ketakutan, wal ju'i, dan dan kelaparan, wa naqsin, dan kekurangan, min, dari, amwali, harta, wal anfusi, dan jiwa, wassamaroti, dan buah-buahan, wabashiri, dan berikan berita gembira, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ya. Tafsir Jalalain. Dan sungguh kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan terhadap musuh, kelaparan, paceklik, kekurangan harta disebabkan datangnya malapetaka, dan jiwa disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit, serta buah-buahan karena bahaya kekeringan. Artinya kami akan menguji kamu apakah kamu bersabar atau tidak. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surga. Ya, baik. Kita lihat syair yang sudah saya kirim. Syair inspiratif yang ke-160 menjelaskan tentang kandungan surah Al-Baqarah ayat 155. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sungguh Allah akan berikan berbagai bentuk ujian kepada setiap insan dalam menjalani kehidupan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Jadi menurut ayat ini jelaskan bahwa setiap manusia siapapun akan mendapatkan ujian dan cobaan. Tidak ada yang perjalanan hidupnya mulus, mudah, lancar. Pasti ada ujian dan cobaan berbagai macam rupa. Ya. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana kualitas keimanan dan kesabarannya menghadapi berbagai macam ujian. Berani hidup berarti berani menerima ujian. Di dalam perjalanan hidup ini selalu ada saja ujian. Makin tinggi harapan dan cita-cita kita, ujian pun makin berat. Dan ujian yang paling berat adalah orang-orang yang beriman. Karena beriman itu adalah pilihan kita untuk mencapai level tertinggi. Kalau orang pengen jadi dokter kan itu level dunia ya. Biasalah. Pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, ya Bu ya. Iya. Tentara itu level dunia. Memang ujiannya ada berat, ya. Tapi di atas level itu adalah level mencapai keimanan yang sempurna di hadapan Allah. Maka ujiannya pun lebih dari ujian yang dialami oleh umumnya orang yang mencapai tingkatan level duniawi. Kalau orang yang mau mencapai level tingkat iman yang tinggi, yang tebal, ya ujiannya ujian kehidupan lagi Bu, bukan ujian menjawab soal. Kalau kita mau mencapai kedudukan, umpama mau peningkatan karir ya Bu ya, pengen lulus dalam satu jabatan atau dalam satu harapan ingin jadi itu ini kan, ujiannya ada. Paling ujiannya apa Bu? Menjawab soal ya. Iya. Tapi kalau ujian keimanannya adalah ujian kehidupan, lebih real dan lebih sulit. Tidak semua bisa lulus menghadapi ujian kehidupan. Ujian kehidupan kan banyak Bu ya, bukan menjawab soal terus malaikat turun periksa jawaban kita, nggak ada Bu ya. Jadi ujiannya rahasia, kemudian penilaiannya pun rahasia, nggak tahu kita ya. Kita hanya berusaha untuk menghadapi ujian itu. Semoga kita lulus dalam menghadapi ujian kehidupan. Apa saja ujian kehidupan? Nah, berikutnya silakan dibaca syairnya. Berbagai macam ragam ujian kehidupan yang akan dialami oleh setiap manusia dalam mencapai tingkat keimanan dan kesabaran. Silakan. Diuji sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan, harta jiwa dan buah-buahan, datangnya silih bergantian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Inilah bentuk-bentuk ujian yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang ingin mencapai level keimanan yang tinggi dan mencapai kesabaran yang teruji. Ya Bu ya. Apa tuh data ujian kehidupan? Bukan bentuknya materi soal ya, tapi sebuah ujian kehidupan real langsung dan butuh cara untuk menyelesaikannya dengan sikap. Ya, sikap apa nanti akan dijelaskan di situ. Apa saja ujian kehidupan Bu? Pertama disebutkan apa di situ tadi? Harta, Sedikit kelaparan, sedikit ketakutan. Ketakutan dulu ini ujian pertama. Jadi manusia itu ada perasaan takut. Nah, takut umpama gak dapat makan ya kan, ya, takut umpamanya miskin, ya, takut terhadap bahaya-bahaya ya. Itu semua kita namanya manusia pasti ada rasa takut. Walaupun kita berani pasti ada rasa takut. Tapi yakinlah kalau memang itu benar, rasa takut itu jangan sampai menghalangi niat baik kita untuk mencapai satu tujuan. Tujuan kita apa Bu? Ingin selalu bersama Allah ya. Ingin dekat kepada Allah, mencapai puncak keimanan dan kesabaran ya. Walaupun ada rasa takut, tapi harus kita lewati rasa takut itu. Bapak Ibu, malam ini
biasa sholat tahajud, ya enggak? Ya, kemudian malam-malam ada suasana mencekam, ya kan? Nah, ada pilihan ini, sholat apa enggak ya? Ada rasa ketakutan, mungkin cuaca tidak mendukung, suasana tidak mendukung ya. Suatu ketika, nah ibu ada pilihan situ, mau mengikuti rasa takut apa melawan rasa takut itu supaya sholat tahajud terlaksana. Ibu pilih mana? Ini ujian loh bu. Nah kalau memang ibu terbiasa sholat tahajud, ya ketakutan apapun harus dilewati. Sebab ibu kalau tidak melewati ketakutan itu, khawatir nanti ibu nggak lulus. Iya, biasanya sholat tahajud karena ada rasa takut, apalagi menimbulkan trauma. Nah itu bisa menyebabkan hilangnya kebiasaan kita melaksanakan sholat tahajud, ya bu ya. Itu bentuk ketakutan. Sebenarnya ketakutan itu karena perasaan kita bu sebenarnya. Takut nanti begini, nanti seperti perasaan kita aja bu. Setelah kita lewati bisa terlaksanakan bu ya. Dulu mungkin sebelum kita menikah ada perasaan takut ya. Bisa nggak ya saya berumah tangga ya kan? Bisa nggak saya menghidupi anak dan istri? Bisa nggak saya berbakti sama suami? Ada rasa ketakutan ibu. Ibu kalau nggak melewati rasa takut itu nggak bakal jadi berumah tangga. Jadi memang selalu ada bu ketakutan itu wajar manusia itu. Kalau memang kita yakin bahwa itu adalah satu hal yang layak dan pantas kita perjuangkan, ketakutan itu kita harus lewati, kita harus hadapi. Mental kita bu, mentalnya harus dikuatkan. Ya, boleh kita takut, ya boleh kita berani. Kapan kita takut, kapan kita berani? Kapan bu, menurut ibu? Kapan kita takut, kapan kita berani? Kalau menurut ibu bagaimana? Boleh takut pada tempatnya, boleh berani pada tempatnya. Apa bu, kalau menurut ibu? Kalau takut. Nah, boleh kita takut, atau boleh kita berani? Takut melakukan maksiat. Ya betul, takut melanggar perintah Allah. Boleh kita takut. Takut kita berdosa bu, nggak takut azab Allah ya. Takut berbohong. Takut berbohong, ya itu benar. Takut meninggalkan sholat, apalagi takut melawan perintah suami. Boleh bu takut kayak gitu. Kita takut pada tempatnya. Ya. Berani apa ya? Berani pada apa bu? Berani bicara jujur. Ya berani ya, jujur walaupun itu pahit. Apalagi berani apalagi bu? Berani menghadapi Persoalan. ujian dan tantangan. Itu harus berani bu, jangan takut. Salah menempatkan takut. Ya bu ya. Tadi bagus tuh, berani berkata jujur ya. Ya. Berani kita menunjukkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik jangan diumpetin bu. Kalau diumpetin nanti gak keluar kebaikannya. Harus berani, kan kita punya ilmu, punya kemampuan. Jangan diam aja di rumah. Harus kita keluarkan kemampuan itu untuk apa bu? Peningkatan kualitas diri kita. Mencapai apa? Hidup yang manfaat. Apalagi bu yang tetap ujian dalam kehidupan. Kelaparan. Nah, mungkin di tempat lain ada yang diuji dengan kelaparan bu. Kadang makan, kadang enggak. Kita mungkin alhamdulillah, mungkin kita sudah lewati ya. Sudah kita lewati. Mungkin lu pernah lapar kali dulu zaman dulu ya. Tapi bisa kita lewati. Termasuk menghadapi lapar ketika puasa. Ini pasti bu. Diuji tuh. Apakah kita mampu nggak menahan rasa lapar ketika puasa? Ya bu ya. Nah kalau nggak mampu ya berarti tidak lulus ujian. Baru hari pertama KO. Gimana hari kedua? Ya bu ya. Itu contoh real. Ujian kelaparan ketika kita puasa. Ada lagi ujian yang benar-benar miskin bu. Benar-benar lapar dia. Sampai dia mencari makanan di tempat-tempat bak sampah kali ada sisa-sisa nasi bungkus ya bu ya. Sisa makanan, roti. Itu saking gak adanya makanan bu. Dulu kita pernah diuji pada zaman Belanda ya. Susahnya nyari makan katanya. Lapar ya. Sampai terpaksa makan apa bu? Daun ya katanya. Makan apa bu yang tepung pisang itu. Ada lagi yang sampai gak punya baju bu. Gak punya baju, gak punya pakaian. Pakai apa bu? Karung ya. Karung goni. Itu emang hujan-hujan tuh modelnya macam-macam.
untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan dan kesabaran kita. Apalagi Bu, kita diuji dengan apa berikutnya? Kekurangan harta. Ini kekurangan harta mungkin satu ketika ya kita merasa di bawah mungkin ya. Susah banget nih. Ya. Nyari sana sini nggak dapat kan ada orang diuji begitu. Ya, kalau bisa mungkin alhamdulillah mungkin tidak diuji dengan harta, mungkin yang lain nggak tahu, ibu yang tahu. Apalagi diuji dengan apa tuh berikutnya setelah harta? Jiwa. Jiwa ini berarti apa? Kematian. Mungkin suaminya mati, mungkin istrinya mati, mungkin anaknya mati, ya. Mungkin orang tuanya meninggal. Itu ujian-ujian semua, Bu. Kan ketika ada suatu kematian kan kita nggak bisa nahan, ya. Gimana orang dia udah jadwalnya mati, masa kita, Pak, Bu jangan mati dong, tunggu saya. Nggak bisa, Bu, ya. Ujian harus ikhlas, Bu, menghadapi. Ya, emang itu merupakan suatu ujian. Ujian itu ada sifatnya massal, Bu. Meninggal semua. Ya, yang hidup cuma dia. Orang tuanya meninggal, adiknya meninggal. Dia tuh sendiri yang hidup. Ibu ya? Tuh, gimana tuh berapa ujian, Bu, ya? Rumahnya habis karena apa Bu kemarin itu yang erupsi ya, gunung erupsi di Sumeru itu kan ceritanya tuh sampai hilang itu. Tinggal atapnya doang. Iya, hilang nggak ada sisa tuh. Bahkan ada yang meninggal satu keluarga itu kan. Ya itu hujan-hujan luar biasa di dunia ini. Jadi sifatnya ada yang apa Bu, barang-barang ya banyak itu. Sekalinya orang diuji meninggal, satu pesawat habis ya kan, mati ya. Itu bentuk ujian, berbagai macam ujian yang kita harus bisa menghadapinya. Memang di dunia itu seperti itu Bu, kayak keadaan di dunia itu seperti itu ya. Silih berganti yang namanya ujian. Apalagi Bu setelah buah-buahan. jiwa. Nah, kekurangan buah-buahan mungkin karena musim kering ya Bu ya, bisa jadi kan. Susah, tanah udah nggak subur, terus hama-hama ya. Kalau di kampung kan di Lombok, ujian orang di Lombok itu tiba-tiba tikus Bu di sawah. Iya. Kakak saja sampai gagal panen. Ya, kasihan. Ya Allah, udah keluar itu padinya, dipotek-potekin sama tikus itu. Pagi-paginya tuhnya habis Bu. Ya, jadi dia bikin lubang di pinggir-pinggir di pematang sawah Bu ya. Iya, sampai ditaruhin racun itu. Banyak yang gagal panen. Nah, itu tuh semasa ujian Bu. Kalau kita pikir ini kok dari mana nih tikus? Dulu kok nggak ada ya. Kok tiba-tiba tahun ini di Lombok ya banyak yang gagal panen karena padinya dimakan sama. Nah, itu termasuk ini Bu, termasuk ini ujian terhadap hama ya. Kekurangan makanan ya kan, buah-buahan dan lain sebagainya. Berikutnya apa lagi Bu? Apa katanya setelah ujian buah-buahan, kekurangan buah-buahan? Udah, datangnya silih berganti. Nah, bergantian, silih berganti. Ya, ada yang dengan penyakit ya Bu ya. Apalagi udah 40 ke atas tuh ujiannya berasa itu. Penyakitnya ada saja ya. Penyakitnya ada yang saraf kejepit ya Bu ya. Ada yang apalagi Bu, yang berat-berat itu darah tinggi ya. Apalagi Bu, diabetes. Luar biasa penyakit, ujian demi ujian. Memang udah begitu dijadikan sama Allah. Sebab kalau nggak ada ujian kita nggak ngerti Bu. Kitanya makhluk sabar apa enggak ya? Kalau enak terus nggak ada ujiannya, kita nggak tahu diri kita apakah kita beriman, apakah kita bersabar menghadapi segala macam ujian. Lanjut Bu. Apapun saja bentuk ujian, terima dengan keikhlasan, kelapangan dan kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, disebutkan
apapun model ujian dan cobaan itu, kita harus menghadapinya dengan apa tadi pertama, Bu? Sikap keikhlasan. harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Redo ya. Ya, ikhlas itu rela menerimanya. Ikhlas itu hati kita rela menerimanya. Tulus menerima ujian ini. Ini adalah ujian dari Engkau ya Allah. Saya terima. Ya, mungkin selama ini saya banyak dosa mungkin ya. Mungkin selama ini saya kurang dekat kepadamu sehingga harus diuji seperti ini. Kan orang kalau nggak diuji dengan sesuatu kan jarang nyebut Allah. Apalagi hidupnya enak terus. Kalau dia diuji dengan sesuatu kan dia nyebut astagfirullah, ya kan? Atau dia berdoa, atau sholat tahajud, atau rajin ngaji, ya kan? Yang harus begitu, Bu, diingetin. Jadi adanya ujian itu untuk mengingatkan manusia agar kembali. Makanya harus ikhlas. Kita diuji apapun harus ikhlas. Emang ngomongnya enak, Bu, tapi jalannya udah berat, loh. Bisa. Iya, kan manusia ini banyak nggak ikhlas, Bu. Ketika dikasih pilak sedikit aja, langsung ceritanya kemana-mana. Perasaan pengen mati. Sekedar pilak doang, Bu. Itu menunjukkan nggak ikhlas, Bu, ya. Berikutnya setelah kita ikhlas, kita harus apa, Bu, yang kedua? Cara mengatasi ujian itu? Setelah kita ikhlas, lapang. Jiwa kita lapang. Jiwa kita tuh kan cenderung sempit, Bu. Makanya kenapa orang sakit jiwa? Karena dia jiwanya sempit. Kenapa jiwanya sempit, Bu? Karena tidak ikhlas. Orang kalau udah nggak ikhlas, pasti jiwanya sempit. Ibu kalau mau jiwanya lapang, ikhlas dulu. Dari situ setelan, Bu. Jadi setelan ya, setting. Pertama untuk menghadapi ujian itu harus ikhlas dulu rumusnya. Nah setelah ikhlas, dia akan terbuka apa, Bu? Dada kita atau jiwa kita menjadi lapang. Kemudian berikutnya setelah lapang, bagaimana sikap kita menghadapi musibah, ujian? Sesuai kemampuan. Setelah Ketabahan dan kekuatan. Nah, sabar. Nah, sabar tuh sabar itulah sikap tidak mudah mengeluh ya. Sabar itu adalah sikap mental kita yang senantiasa dapat menghadapi apapun bentuk ujian. Jadi kita tangguh ya, tangguh mental kita. Kayak ibu nih sabar ngaji, ibu bertangguh mentalnya. Ibu kalau nggak sabar, udah dari tadi sudah pengen udahan. Jadi kesabaran itu membentuk kekuatan dan kesaktian dalam diri kita. Jadi ilmu yang paling sakti adalah sabar. Nggak ada. Bukan orang yang sakti itu orang yang kebal, Bu. Orang sakti itu orang yang bisa menahan amarahnya, bisa menghadapi ujian, ya, bisa menerima keadaan-keadaan yang berat. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu sikap mental di kita untuk sanggup dan mampu menghadapi segala macam bentuk ujian. Kemudian kuat. Tabah, Bu ya. Tabah itu di atas sabar, Bu ya. Tabah itu adalah sikap perilaku kita. Kalau sabar itu sikap hati kita, saya sabar. Tabah itu sikap tubuh kita. Tabah menghadapi berarti siap menerima, ya, menghadapi apapun. Kemudian dengan kekuatan iman kita, iman kita harus kuat, Bu. Kalau nggak kuat ya nggak bisa. Nah itu urutan kita menghadapi ujian. Pertama dari apa tadi, Bu? Ikhlas. Yang kedua, lapang. Jiwa lapang. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tabah. Yang kelima, kuat. Jadi untuk menghadapi ujian ini supaya Ibu lulus, ya, hadapi dengan 5 sikap. Nggak boleh terpisah. Kalau terpisah salah satu, itu nggak akan bisa melewati ujian. Ya, sabar umpama. Tapi kalau dia nggak ikhlas, ya, atau udah ikhlas, sabar. Tapi kalau nggak tabah, ya repot juga. Dia tabah, tapi kalau nggak kuat, bagaimana? Jadi ibu harus ikhlas, tulus menerima cobaan ini. Ibu juga harus jiwanya lapang, luaskan seluas samudra. Ibu juga harus sabar ya. Mentalnya harus sabar, sanggup menghadapi ujian ini. Kemudian ibu tabah. Sikap tubuh kita harus tabah. Kemudian kuatkan iman Islamnya. Nah ini rumusnya, Bu. Kalau ibu udah dapat 5 rumus ini menghadapi ujian,
Ujian seberat apapun bisa kita lewati. Tapi kalau nggak punya nih 5 rumus sikap ini, jangankan ujian berat, ujian ringan pun KO. Ya Bu ya. Makanya mengapa orang gampang mengeluh, gampang menyerah? Karena tidak punya sikap untuk menghadapi segala macam ujian. Jangan katakan hidup ini biasa-biasa, Bu. Semakin tinggi keinginan kita, ujian dan cobaannya pun semakin berat. Kita ingin selamat, kita ingin masuk surga, siap-siap diuji, Bu. Lebih berat ujiannya daripada kita ingin mencari dunia. Emang kita mencari dunia, ujiannya berat, Bu. Tantangannya macam-macam. Ujian macam-macam. Ya, tapi tidak seberat kita ingin mencari keselamatan akhirat. Ujiannya lebih berat lagi, Bu. Ada yang difitnah, ada yang diancam dibunuh. Ya, ada yang dihina, dicela, macam-macam ujiannya. Ya, jadi makin tinggi keinginan ibu ingin bersama Allah, masuk surga, siap-siap menerima ujian. Yakinlah ujian itu pasti akan berlalu dan bisa kita lewati kalau kita memiliki 5 jurus menghadapi ujian. Mulai dari apa tadi, Bu? Sabar, ikhlas dulu, ikhlas, lapang, sabar, tabah, kuat. Insyaallah bisa ya. Lanjutkan. Setiap ujian yang ditimpakan pasti sesuai kemampuan. Ada hikmah pembelajaran bagi orang-orang beriman. Salatullah salamullah ala ha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gak mungkin, Bu, Allah menguji kita sesuai dengan di luar kemampuan kita, kesanggupan kita. Pasti Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita. Yakin, Bu, tidak ada yang tidak sanggup menghadapi ujian. Semua pasti bisa dilewati. Karena Allah udah mengukur. Oh, ini kekuatan mental imannya segini. Oh, berarti ujiannya sekilo aja deh. Jangan lebih dari 2 kilo. Kalau kita terobos lewatin itu, pasti kita bisa lewati. Makanya hanya orang yang benar-benar yakin pada pertolongan Allah, la haula wala quwwata illa billah, yang bisa melewati ujian demi ujian. Jadi rumusnya dalam Al-Quran, semua ujian itu sudah takar ya, sudah ditakar, tentukan oleh Allah sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, kalau kita level ulama, ujiannya lebih berat, Bu. Setannya makin besar. Kalau kita levelnya bukan ulama, ya kita orang biasalah, muslim biasa, ya ujiannya standar, Bu. Gak mungkin Ibu ujiannya seperti ulama yang luar biasa, gak mungkin. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan kalau diuji itu kita nggak bisa menghadapi. Jangan. Yakin dan percaya bahwa ujian itu sesuai dengan batas-batas kemampuan kita. Yang penting Ibu menggunakan 5 jurus tadi menghadapi ujian. Ujian seberat apapun kita akan bisa melewatinya. Sampai orang heran, Ibu kok bisa menghadapi ujian seberat ini? Gimana sih rumus? Ibu kok masih tetap tersenyum ya? Saya tahu ujian Ibu dari kanan kiri. Tersenyum malah hati menangis. Iya. Kenapa Ibu bisa menghadapi? Karena Ibu sudah mendapatkan ilmu 5 menghadapi jurus ujian. Sehingga Ibu bisa melewati. Karena kita nggak tahu nih ujian apa nanti yang akan kita hadapi. Dan ujian yang paling berat terakhir ketika kita sakaratul maut. Bisa nggak kita mempertahankan iman kita? Nanti setan iblis akan berusaha mati-matian. Jangan sampai kita ingat Allah waktu sakarat. Ya, dibelok-belokkan hati kita, pikiran kita. Jangan sampai ingat Allah. Ya, jangan sampai mohon ampun, jangan sampai baca la ilaha illallah ya. Yang diingat apa? Kerjaannya, mobilnya, rumahnya, anak keturunannya. Deposito uangnya di bank, ya kan? Dibelok-belokkan tuh. Makanya Ibu kalau hari demi hari tidak mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh, dikhawatirkan nanti kita tidak bisa lulus menghadapi ujian terakhir, menghadapi sakaratul maut. Dan hikmah-hikmahnya kita akan dapatkan, Bu. Kalau Ibu
mampu melewati ujian itu akan mendapatkan hikmah-hikmahnya, pembelajaran. Apa Bu yang bisa dirasakan kalau Ibu mampu melewati ujian-ujian tersebut? Apa yang Ibu rasakan? Hikmah apa? Mungkin Ibu pernah diuji, setelah Ibu lewati, oh ternyata ini loh hikmahnya. Apa yang Ibu rasakan? Pernah mungkin? Lega apa sih? Lega. Selain itu apa? Pernah nggak? Kan ketika diuji, kita kadang suka salah sangka ya. Kenapa kok saya pahit banget? Syukur. Pahit banget ujiannya seperti. Setelah kita lewati ternyata, oh itu untuk kebaikan kita. Nah, contoh nih, jalan macet banget. Ya. Padahal kita buru-buru Bu ya. Ya enggak? Ternyata kalau kita jalannya lancar, mulus, di depan ada kecelakaan umpama ya. Setelah kita melewati itu baru kita sadar, oh iya berarti ada hikmahnya saya. Mungkin kempes bannya ya. Atau mungkin macet parah di jalan. Ya Bu. Jadi ada hikmah-hikmah. Seperti ada ceritanya Bu yang ketinggalan pesawat itu. Oh iya, Syukur senang banget tuh. Awalnya kan kesal Bu. Ya Allah kenapa dong tiket mahal-mahal katanya. Ternyata pesawat yang akan ditumpangi itu meledak. Kecelakaan ya kan? Iya. Nah, itu contoh. Banget ya. Iya bersyukur banget ya. Iya, itu contohnya Bu. Jadi pada saat kita menerima ujian ya berbaik sangka dulu. Oh ini ada nih, ada maksud dan tujuannya. Pembelajaran bagi saya biar saya bisa melewati. Mungkin ada hal-hal yang buruk nanti yang nggak saya sadari. Paling tidak dengan ujian itu kita menambah rasa sabar kita, itu paling penting. Lebih dewasa. Kan orang kalau nggak diuji nggak naik kelas. Sama seperti sekolah Ibu, kalau nggak ujian nggak bakal lulus. Nah dengan Ibu diuji nanti akan lulus. Apa Bu? Sabarnya lulus ya, tabahnya lulus, ikhlasnya lulus. Itu tujuan yang paling besar ya, hikmah-hikmah kita menghadapi satu ujian. Berikutnya terakhir kalau Bu ya. Terakhir. Ya. Kabar gembira dijanjikan bagi yang mendapat ujian, dihadapi dengan kesabaran, surga Allah akan diberikan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini hikmah terbesar yang kita rasakan nanti di surga Bu. Baru sadar, oh ini loh hikmah saya dulu diuji. Hampir saya nggak pernah bahagia di dunia katanya. Ujiannya ada aja nggak habis-habis tuh ujian. Ya, sama suami aku tetangga rese, ya enggak. Saya punya harta ternyata ada yang dengki. Ya, saya punya macam-macam ada yang ngerusakin. Saya rasanya hampir nggak pernah bahagia di dunia. Karena dia sabar melewati, begitu masuk surga baru dia sadar, oh ini hikmahnya. Untung dulu saya sabar waktu di dunia. Coba kalau enggak saya enggak bakal masuk surga. Itu Bu. Jadi itu hikmah paling besar Bu. Kalau Ibu kita nih bisa menghadapi ujian ini, Allah akan persilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Bu, kita bersyukur diuji. Ya, tapi jangan nantang Bu. Siapa enggak diuji? Saya pengen sakit ya Allah biar masuk surga. Enggak, jangan. Biarkanlah ujian itu adalah cara Allah untuk mendidik kita. Dan jangan mencari ujian. Ya. Nanti takut, kalau kita cari takut nggak mampu Bu. Ya Allah saya pengen tahu nih, saya sabar apa enggak. Uji saya dengan cara yang paling menderita. Jangan Bu, jangan nantang. Susah nanti Bu. Biarlah ujian itu adalah hak Allah untuk menguji kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Alhamdulillah kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.